malam. Kembali lagi di channel Pejuang Siang bersama gue Doni dan partner gue. Sama saya Aziz. Ini episode pertama kita yang akan membahas semua hal tentang supranatural dan urban legend di sekitar kita. Semua yang kita ceritain ini based on true story. Cuma kita samarkan nama dan tempatnya aja. Jika ada saran dan kritik, silahkan ditulis di kolom komen. Apabila ada cerita menarik, silahkan di DM ke alamat official kami. Oke, kita mulai cerita pertama ini. Cerita ini saya dapatkan ketika saya baru lulus SMA sekitar tahun 97. Saat itu saya sedang berlibur ke daerah Jawa Timur. Untuk mengisi waktu, saya mengobrol dengan supir travel saya. Kita sebut saja namanya Cak Agus. Awalnya kami hanya mengobrol biasa saja sampai obrolan mengarah ke arah hal supranatural. Dan inilah kisahnya. Kisah ini berawal dari suatu tempat pelacuran terbesar di Asia pada zamannya. Zaman itu banyak kisah dan tragedi terjadi di sana. Kisah ini bermula dari seorang kupu-kupu malam bernama Sri. Dia sedang merenung di kamarnya menatap langit-langit kusam kontrakannya. Dia gundah karena kian hari tamu yang membukingnya kian sepi. Ya, dia memang sudah kurang menarik karena usianya yang menginjak 50 tahun. Kerutan sudah jelas di mukanya, badan pun sudah tak langsing dan indah dipandang. Dia menyesal. Kenapa dulu dia menolak pinangan Darman ketika dia masih cantik-cantiknya? Aku tidak akan bernasib seperti ini. Sebatang kara tanpa seorang pun yang peduli. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu kamarnya. Siapa ya? Sri bertanya. Ini aku Ningsih, Sri. Buka pintunya. Sri pun beranjak dari kasurnya dan membuka pintu. Ada apa Ning malam-malam begini? Gak apa-apa, aku cuma mau nengok kamu. Karena sudah beberapa hari kamu gak kelihatan di kerjaan. Aku lagi males Ning. Lagi pula tidak ada tamu yang membooking aku. Gak kayak kamu sampai ngantri. Ningsih pun tertawa. Kamu mau laris juga kayak aku? Tanya Ningsih. Sri pun mengangguk. Iyalah, minggu depan aku harus bayar kontrakan dan lain-lain, pusing aku. Ningsih berbisik. Kamu harus pakai susuk kunang-kunang kayak aku. Hah? Susuk? Sri memperlihatkan muka bingung. Iya, susuk. Kamu tahu kan umurku cuma beda beberapa tahun dari kamu, Sri. Wajahku dan tubuhku juga gak seindah para gadis-gadis. Tapi coba lihat di luar sana. Aku bak putri raja. Semua laki-laki mengejarku. Ini semua berkat susuk kunang-kunang. Gimana, kamu mau juga? Tanpa pikir panjang, Sri pun mengangguk mengiyakan. Ya udah, besok kamu ikut aku ke rumah Mbak Sutri di pinggir hutan jati. Kita jalan pagi saja ya, karena tempatnya lumayan jauh. Pagi-pagi buta, Sri dan Ningsih pergi ke rumah Mbak Sutri. Mereka sengaja pergi pagi-pagi buta karena jarak yang cukup jauh. Setelah 4 jam perjalanan, akhirnya sampailah mereka ke desa Mbak Sutri. Ning, masih jauh? Tanya Sri. Lumayan Sri, masih jalan kaki, kira-kira 30 menit lagi baru sampai tempat Simbah. Kita mampir warung dulu sih, aku lapar, kata Sri. Baiklah, di depan ada warung makan. Aku suka makan di sana kalau ke tempat Simbah. Akhirnya mereka berdua pun makan sambil berbincang-bincang dengan pemilik warung, yang ternyata banyak dibantu oleh Mbak Sutri, terutama soal penglaris. Iya loh Mbak Yu, warung saya tadinya sepi kayak kuburan. Sehari paling hanya 1 atau 2 orang yang makan di sini. Tapi syukurlah dengan bantuan Mbak Sutri, warung ini laris kembali. Apalagi malam minggu, bapak-bapak di sini suka ngopi dan ngobrol sampai pagi. Oh iya Mbak Yu, ini mau ke tempat Simbah juga ya? Mereka menganggukkan kepala. Iya Mbak, kami mau minta tolong ke Mbah. Oh baguslah, kalian gak salah tempat. Simbah memang ciamik kalau soal penglaris. Singkat kata, sampailah mereka di rumah Mbak Sutri. Orang sakti yang akan mereka minta pertolongan, terutama Sri. Silakan duduk Sri. Ningsih, kata Mbak Sutri. Dalam hati Sri bingung. Bagaimana dia bisa tahu namaku? Sri, kamu butuh susu kunang-kunang? Ujar Mbak Sutri. Iya Mbah, saut Sri sambil terbata-bata. Apa kamu sudah tahu persyaratannya? Belum Mbah, apa saja syaratnya? Dalam waktu 1 tahun kamu harus memberikan tumbal seorang perjaka. Apa kamu sanggup? Tumbal? Maksudnya korban Mbah? Ujar Sri. Iya, korban. Tandas Mbah Sutri.
Bagaimana? Apakah kamu sanggup? Ningsih menyenggol Sri sambil berbisik. Sudah sanggupi saja, Sri. Cuma 1 tahun sekali, nggak akan ada yang tahu. Akhirnya Sri berkata, iya mbah, saya sanggup. Bagus. Mbah Sutri tertawa keras sekali. Aku minta kalian sekarang pulang. Sri, cari kunang-kunang 7 ekor dan kain kafan. Jika kau sudah mendapatkan kunang-kunang itu, kau taruh di kain kafan, lalu kau bungkus dan oleskan minyak kunang-kunang ini. Lalu bungkusan itu kau bawa terus saat kau kerja. Mengerti? Kau akan menjadi primadona nanti. Ujar Mbah Sutri sambil tertawa. Dalam perjalanan pulang, Sri merasa bingung. Di mana aku harus cari kunang-kunang di kota? Kalau harus pulang kampung akan makan waktu lagi. Akhirnya sampailah Sri di kontrakan yang kecil. Dia terus berpikir sambil tiduran. Tak terasa jam sudah menunjukkan jam 12 malam. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu kamarnya. Siapa ya? Ujar Sri. Ini aku mbak, Tole. Oh Tole. Masuk Le, ujar Sri sambil mempersilahkan Tole masuk. Gak usah mbak, aku cuma mau antar ini kunang-kunang. Katanya mbak Sri lagi cari ya, ujar Tole. Oh iya, ya ampun kebenaran banget. Dalam hati, pasti Ningsih yang kasih tahu ini guman Sri. Mbak, aku pamitan dulu ya. Sudah tengah malam soalnya, ujar Tole. Oh iya, terima kasih banyak ya Le. Sambil menutup pintu. Tiba-tiba Sri teringat. Astaga, bukannya Tole anak Pak RT baru aja 3 hari lalu meninggal. Pucat pasti muka Sri. Dia lalu membuka pintu coba melihat keluar. Ternyata Tole masih ada di kejauhan dan melambaikan tangan seperti memanggil dengan sorot mata hampa dan sebagian kepala hancur. Sri langsung menutup pintu dan mencoba untuk tidur, walaupun tidak bisa. Akhirnya dia melihat-lihat kunang-kunang yang dibawakan Tole. Lalu diambillah kunang-kunang itu dan ditaruhlah di kain kafan. Lalu diolesi minyak pemberian Mbah Sutri. Tiba-tiba angin berembus kencang di kamar Sri disertai bau harum. Sri melipat kain kafan itu dan taruh di dompetnya. Sekitar jam 5 sore Sri terbangun. Dia seperti habis bermimpi. Seketika dia melihat buntalan kafan yang berisi kunang-kunang itu menyala, berpendar seperti kunang-kunang raksasa. Tiba-tiba ada suara seperti berbisik kepadanya. Sekarang kaulah sang pewaris susu kunang-kunang ini. Rawatlah aku, maka kejayaan akan kau dapatkan. Begitu suara itu berbisik di telinganya, Sri hanya bisa berkata lirih, iya, saya akan jaga baik-baik susuk ini. Suasana menjadi hening. Sri teringat dia harus bekerja, dan ia bergegas mandi lalu merias diri agar bisa segera kerja. Dengan terburu-buru Sri bergegas ke tempat kerjanya. Tapi ada yang aneh kali ini. Ia merasa semua mata seperti tertuju padanya. Semua mata lelaki seperti ingin menelanjanginya. Dalam hati dia berkata, aneh banget. Biasanya boro-boro pada ngeliatin aku. Yang ada pada diam aja atau buang muka. Sampai si Burhan yang tukang ojek berkata, Sri cantik banget hari ini. Yuk abang anterin ke tempat kerja. Ah abang bisa aja, cantik dari mana coba, ujar Sri. Sama aja kayak kemarin-kemarin kok. Sumpah deh Sri, kamu beda banget. Kayak bercahaya gitu malam ini, ujar Burhan. Ah abang, sore-sore udah mabok ya. Yuk cepetan antar ke tempat kerja, ujar Sri. Siap Sri, ucap Burhan. Malam ini sangat luar biasa bagi Sri. Semua orang melirik dia seakan-akan dia adalah ratu kecantikan dunia. Semua mata melotot, baik tua dan muda. Gila, tua susuk ini, aku seperti primadona, ujar Sri dalam hati. Malam itu, Sri yang biasanya tidak mendapatkan tamu satupun, sekarang sampai kewalahan. Waktu baru menunjukkan pukul 11, tapi Sri sudah menolak tamu karena dirinya merasa capek. Sejak tadi, total sudah 7 tamu dia layani. Esoknya pun begitu. Semua tamu hanya mencari Sri. Sri menjadi rebutan primadona baru di tempat itu. Tak jarang para lelaki itu berkelahi demi mendapatkan pelayanan Sri. Bahkan mereka rela habiskan uang hanya untuk Sri. Sri sekarang sudah berubah. Dia sudah punya rumah sendiri, mobil, bahkan sawah di kampungnya. Dan membangun rumah gedung buat orang tuanya dan adiknya. Tahun demi tahun berganti, Sri menjadi legenda. Orang-orang tidak ada yang curiga karena setiap tahun Sri berganti suami. Dia melakukannya demi tumbal susu kunang-kunang. Sekarang Sri pergi entah kemana. Dia menghilang bersama misteri susu kunang-kunang yang menjadi legenda bagi para gadis dunia malam.
Tonton terus channel ini dan dukung kami dengan cara like, share, and subscribe. Kami akan terus menghadirkan kisah-kisah misteri menarik lainnya.